dari kita. Tunggu dulu Bang, biarkan dia selesaikan Ustaz Tata. Fokus pertanyaan Ustaz Tata. Ban Petra. Tolong dijawab dulu pertanyaan Ustaz Tata. Saya sudah jawab tadi. Oke, sudah ya. Ini saya sanggah. Pertama, biasanya kan kalau dalam LAI itu Tuhan itu menjadi Tuhan. Ya, sebenarnya telah lahir Tuhan sebenarnya kalau bahasa aslinya. Tapi kalau memang itu diartikan Tuhan, rusak sendiri nanti. Karena setelah lahir Tuhan itu nanti di dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 22, maka Tuhan itu lahir setelah 8 hari disunat diserahkan kepada Tuhan. Ini kan kacau akhirnya. Karena LAI mengartikan Tuhan, seharusnya Tuhan menjadi kacau. Tapi andaikan maknanya tetap seperti bahasa aslinya Tuhan, cocok. Hari ini telah lahir Yesus Kristus Tuhan. Nah ya. Lalu nanti Tuhan Yesus ini ketika berumur disunat diserahkan kepada Tuhan. Nah cocok. Tapi kalau dimanakan mencuri ditambahin H menjadi Tuhan, nanti Tuhan lahir, setelah Tuhan lahir disunat diserahkan kepada Tuhan. Akhirnya ada dua Tuhan nantinya. Kacau. Nah terus kata Kristen, Yesus itu Tuhan yang menjelma jadi manusia. Kata Kristen. Kalau kata Yesus, Yesus kamu siapa? Utusan seperti Musa. Kalau gitu kamu punya Tuhan dong Yesus. Iya. Di mana Tuhanmu? Di langit. Jadi tidak ada Tuhan itu menjelma. Kata Yesus, Tuhanku di langit. Matius 18:19. Matius 23:9. Terus Yesus, kamu kapan mau bertemu Tuhanmu? Yang sabar Tata. Nanti saya juga akan pergi kok kepada Tuhanku. Ya. Mana dalilnya? Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Menandakan Yesus bukan Tuhan, bukan menjelma Tuhan itu. Buktinya Tuhannya Yesus ada di dunia. Tuhannya ada di langit. Bahkan dia mau pergi. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yang ketiga, Yesus bukan Allah. Bukan Allah yang menjelma. Yesus ngaku utusan. Utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yohanes 13:6. Gitu loh. Jadi kamu itu tidak punya data. Tapi walaupun kamu tidak punya data, saya sanggah pakai data. Datanya Bible sendiri. Akhirnya musuh terbesarnya Kristen ya Bible. Ya, makanya saya sering mengatakan, silakan kamu Kristen, kamu mentuhankan Yesus silakan. Kalau cuma imani saja. Tapi jangan pakai Bible. Ini lo dalilnya, jangan berhadapan dengan tahta kamu nanti. Karena cuma debater muslim yang menguasai Bible itu. Gitu. Silakan, lanjut. Oke. Sekarang kita langsung kepada ayat ya. Ketika Yesus menampakkan diri. Yohanes 20 ayat 24 mulai ya. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, nah, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah
dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia ini siapa? Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Yesus adalah Tuhan dan Allah. Coba Bapak, apa arti daripada suatu ya Tuhanku dan Allahku? Coba ambil di dalam kitab yang apa? Kitab apa aslinya ini? Ya Tuhanku dan Allahku, silakan. Kalau Bapak tidak percaya lagi dengan ini, kembali kepada masalah Tuhan. Memang benar di dalam Alkitab Yesus disebut Tuhan di atas segala Tuhan loh. Jangan salah. Tidak ada masalah tentang Tuhan. Orang dia Tuhan kok. Tuhan di atas segala Tuhan. Ketika ada Tuhan di seluruh dunia ini, maka Tuhan dari segala dunia ini dialah Tuhan. Silakan. Coba ambil teks Pak tentang keaslian ini. Ya Tuhanku dan Allahku. Apa di sana tertulis? Silakan. Oke. Kamu tahu nggak? Di situ Yesus membuktikan percayalah kepadaku di situ. Supaya muridnya percaya kepada Yesus itu apa? Kenapa Yesus membuktikan? Masa kamu tidak percaya kepadaku, muridku? Di situ tahu nggak? Yesus itu menunjukkan dirinya siapa? Dirinya manusia gitu loh. Karena muridnya menyangka dia tuh hantu. Coba di dalam Markus 6:49, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Juga dalam Lukas 24:37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Jadi karena Yesus itu bangkit dari kuburan, disangka hantu. Akhirnya mengatakan, masa kamu tidak percaya? Sekarang coba kamu tanganmu masukkan ini ke jari saya ini. Setelah dimasukkan, sekarang kamu percaya enggak? Iya Tuhan. Di situ maksudnya iya Tuhan, saya percaya kamu bukan hantu. Gitu loh. Jadi bukan berarti menunjukkan untuk kepercayaan di situ bukan sebagai Tuhan, tapi Yesus ini hantu apa manusia gitu loh. Kok tiba-tiba dia kemarin mati, menurut mereka kok bangkit, kan hantu namanya. Akhirnya untuk membenarkan, ya gini aja kamu udah percaya. Coba ini loh tanganku ini masih bolong, coba kamu tusuk. Iya ya, beneran ini. Nah kalau kamu tidak percaya lagi, coba punya ikan goreng nggak? Iya, mana? Dimakan. Iya ya, bukan hantu dia. Gitu itu. Bukan masalah. Coba muridnya saja percaya. Oleh Yesus diberitahu bahwa dia Tuhan. Bukan gitu. Yesus memberitahu dengan pembuktian bahwa dia bukan hantu gitu loh. Ya. Jadi kesalah paham. Ya kecuali gini, ini Tuhan apa bukan ya? Baru, sini dulu. Saya ini Tuhan. Coba lihat gini. Akhirnya, oh iya kamu Tuhan. Ya baru dituhankan. Ini enggak. Awalnya mereka nyangka dia bangkit dari kubur. Loh, dia kemarin mati sekarang bangkit lagi. Hantu. Jangan, saya bukan hantu. Akhirnya dibuktikan. Gitu kisahnya itu. Nah, kalau Allah dan Tuhan, ya itu jelas Tuhannya Yesus. Coba baca. Ya, jangan kamu bertanya siapa itu Allah, siapa itu Tuhan. Ya sama. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Berarti Allah atau Bapa itu Tuhannya Yesus. Mana dalilnya? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jelas ya. Jadi kalau baca dalil itu harus paham itu membahas apa. Bukan membahas ketuhanan di situ, tapi membahas kehantuan. Silakan. Oke, walaupun Bapak itu tidak percaya, itulah suatu gambaran bahwa Bapak itu seperti iman Thomas. Tidak akan percaya, ya kan? Kalau Thomas ketika dia mencucukkan jarinya lalu dia percaya. Nah, itu adalah suatu gambaran. Tidak apa-apa sih, sekalipun orang tidak percaya bahwa Kristus itu mati, yaitu yang tersalib itu dia,
itu bukan sekarang lagi itu satu gambaran itu, namun itu sudah digambarkan tentang Thomas. Nah, Bapak masih menyangkal tentang pengakuan Thomas. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, di sana dikatakan, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allah. Berarti jelas fix bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Oke, memang benar. Di dalam pengakuan Yesus disebut dia mengaku di sana Allah. Pengakuan dia mempunyai Allah. Itu benar. Tidak ada yang salah sih di situ. Tetapi jangan salah. Dia di sana suatu pengajaran. Nah, dia mengajar kepada murid-muridnya itu terhadap tentang Allah. Ya kan? Ketika dia datang ke dunia ini, itu sangat wajar bahwa dia akan menceritakan bagaimana itu Allah. Nah, itulah gambaran Kristus kepada kita. Bagaimana dia supaya menjadi teladan. Contohnya ketika Yesus berdoa. Berdoa kepada siapa dia? Ya kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Supaya kita mengikuti teladan Yesus. Supaya kita bagaimana cara berdoa kepada Allah. Bayangkan, apa isi daripada doa itu? Nah, bayangkan, kalaulah Yesus sendiri dia adalah Allah, berdoa lagi dia, bagaimana seperti kita ini manusia ini? Nah, yang tidak berdoa, ya? Itulah suatu gambaran. Oke, tentang diutus. Memang benar dia diutus. Ketika dia diutus, tetapi jangan salah, dia mengutuskan dirinya sendiri. Makanya dikatakan di Alkitab bahwa dia akan memperdamaikan dirinya sendiri. Nah, dia akan menebus dengan cara dia sendiri. Jelas dia di sana dikatakan. Jadi tidak ada suatu juru selamat yang lain selain daripada dia. Bahwa kematian dialah, darah dialah yang sempurna untuk menebus manusia itu dari hamba dosa. Oke, silakan. Ya, pertama, tidak ada ya dalilnya Yesus mengatakan, jadi Yesus utusan. Dia diutus oleh dirinya sendiri, gak ada. Yang banyak dalilnya bahkan ratusan, Allah yang mengutus aku. Kamu tidak bisa melihatnya. Tidak ada. Aku mengutus diriku sendiri, gak ada. Yang banyak itu adalah Allah lah yang mengutus aku. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suara pun tidak bisa. Jadi gak ada dalil Yesus mengutus, ya dirinya sendiri yang mengutus, gak ada. Yang ada itu kata Yesus, Allah lah yang mengutus aku. Ya, nah, kayak gitu. Jadi kamu udah punya dalil. Terus, kalau Yesus mengatakan dirinya Allah misalnya, ya tidak masalah sebenarnya. Karena Musa juga dijadikan Allah. Coba baca Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah. Apakah Musa Tuhan? Ya tidak. Terus masalah tadi itu, Yesus menunjukkan dirinya bukan sebagai Tuhan. Kalau Kristen mengartikan ayat itu, enggak, di situ Yesus membuktikan bahwa dirinya Tuhan. Itu menurut Kristen. Padahal dalam ayat di situ membuktikan dia bukan hantu. Bahwa dia benar-benar manusia, bukan hantu gitu loh. Tapi oleh Kristen, ayat itu membuktikan dia Tuhan. Nah ini kan gak cocok. Wong mereka kaget karena dia itu dikatakan hantu. Enggak, saya bukan hantu, kata Yesus. Oke, ini saya kalau debat dengan siapapun, memang Kristen itu tidak punya dalil, tidak masalah, imani saja. Kalau mereka pakai dalil, kita mudah membantahnya. Karena kita lebih paham itu. Ini saya kurang setengah jam lebih. Di sini sekarang hampir jam 11. Sedangkan Jumat di desa saya jam 12 kurang 10 menit. Berarti saya punya waktu setengah jam lebih. Tapi saya biasanya kurang setengah jam udah mandi. Makanya saya mau pamit, mau mandi sekarang. Ini teruskan Bang Dalbo atau Bang siapa nih? Terserahlah ya, karena ini hari Jumat. Sedikit ya. Ketika saya memberikan suatu data, hanya satu data, Bapak tidak akan percaya. Itu tadi data kan,
ya Tuhanku dan Allahku. Itu kan data. Itu saja Bapak tidak percaya, ya udah silakan saja. Tetapi ketika Bapak tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka penghukuman Allah ada di kepala Bapak sendiri. Oke, sekarang saya nanya dulu, yang mengutus Yesus siapa? Yesus adalah Hah? Yang mengutus Yesus siapa? diutus oleh Allah. Nah, oke. Sekarang Allahnya ada di mana menurut Yesus? Ketika Yesus mengatakan, kan Yesus Tuhan di dunia itu. Allahnya ada di mana? Allah ada di mana-mana. Allah di dalam Ya Dia. silakan pakai dalil. Kalau saya kan tadi pakai dalil. Oleh Bapakku yang di langit. Nah, sekarang oleh Bapakku yang di mana-mana. Mana ayatnya? Silakan. Yesus itu, Allah itu ada bersemayam di dalam Kristus. Di dalam Gini loh, tadi saya pakai ayat. Dua ayatnya, oleh Bapakku yang di langit. Aku akan pergi kepada Bapakku. Nah sekarang, mana dalilnya bahwa Yesus itu Tuhannya ada di mana-mana? Silakan. Ya Tuhan itu ada di mana-mana lah. Iya pakai dalil mana? Coba cek aja lah di sana. Loh, kalau saya cek Tuhannya di langit. Kata Yesus. Tuhan siapa? Tuhannya Yesus. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ada di mana kok kamu mau pergi Yesus? Di langit. Mana dalilnya? Itulah Markus pengajaran itu. 18, 19. Itu dengar Pak ya. Itulah suatu pengajaran itu. Memang dia harus Udah lah mengatakan, intinya kamu udah punya dalil. Mana Tuhannya Yesus ada di mana-mana dalilnya? dengar Pak. Ketika saya berbicara itu bermakna suatu daripada kutipan daripada Enggak, Alkitab. saya tidak mau bicara. Saya pakai dalil, ayo. Ketika saya membawa dalil, Pak, Bapak tidak akan percaya. Ketika Loh, saya membawa percaya atau dalil, tidak itu urusan netizen yang menilai. Orang yang menyimak itu bukan masalah percaya atau enggaknya. Mereka menunggu dalil. bukan gitu, Pak. Ketika saya membawa dalil tentang Thomas, Bapak tidak percaya. Bahkan Bapak menyangkal itu. Ya kan? Ini bicara lain yang saya tanya. Bapaknya Yesus menurut Yesus kan ada di langit nih. Ya. Kata kamu ada di mana-mana. Mana dalilnya? Silakan. Tuhan itu ada maha hadir, Pak. Maha kuasa. Pakai dalil. Sedangkan satu dalil, Pak, saya gini, Pak. Udah bilang aja. Enggak, saya udah tahu, udah punya dalil. Bilang aja gitu. Begitu, Pak ya. Nah, Atau begini aja, Ustaz, karena sedikit lagi Jumat di sini ya. Begini aja Pak Petra. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan Allah, kira-kira kekuasaannya di bumi dan di langit itu apa sih? ya jelaslah. Dia berkuasa menghakimi dunia. Ya. Dia Nah, berkuasa. Yesus mengatakan di bumi, Anda mengatakan punya kuasa. Yesus sendiri mengatakan di bumi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Ya. Lalu di mana kekuasaan Yesus lagi selain di bumi? Itulah Pak suatu contoh kepada kita. Dia menjelaskan bagaimana kekuatan Allah itu. Supaya kita tahu ketika kita berbicara seperti ini, tahu nggak Bapak? Atas daripada Ya. siapa kita hidup seperti ini? Atas tentang kuasa Allah. Iya. Itu di perkara bumi. Di surga gimana? Yesus mengatakan, Saya mau mandi dulu ya. Dia tetap Mandi dulu. berkuasa, siap. Pak. Enggak lama juga saya sudah siap-siap juga ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi begini Pak Petra, sekali lagi kan di bumi ini Yesus sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Itu poin pertama. Dan kedua, di surga Yesus mengatakan, hal yang duduk di sebelah kiri dan kananku, aku tidak punya hak untuk memberikannya. Ini surga. Dan Ya. tentang Yesus Kristus, Pak, ya, di dalam suatu teks kita harus mempelajari dulu, ya, tentang bagaimana kuasa Allah. Ketika Allah berbicara tentang Allah, bukan berarti dia tidak Allah.
Contohnya nih, kita harus mempelajari konteks itu di dalam kerendahan hati. Ketika Yesus mengatakan dia mengajarkan tentang Allah, dia bukan berarti tidak Allah. Supaya manusia itu tahu tentang Allah. Makanya dia ketika dia mengambil rupa sebagai manusia, dia di situ akan mengajarkan tentang Allah. Harus Bapak pahami. Bukan berarti dia tidak Allah. Ketika di sana dikatakan bahwa Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Allahmu. Di sana bukan berarti dia tidak Allah. Coba buka di dalam Yohanes 14 itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal katanya. Kalau kita pelajari seolah-olah dia mempunyai Bapa, tetapi kelanjutan ayat itu kita baca. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Nah, jadi Bapak harus tahu, ikuti terus perkataan dia. Nah, maksud daripada perkataan itu Ini Petra, karena waktu kita sempit nih. kita harus memahami, Pak. Di dalam satu konteks itu tidak boleh gini Petra, akan waktu kita sempit nih. Yesus di Markus 10:40 apa katanya? gini aja lah, Pak. Hal yang duduk di sebelah kiri dan kananku, aku tidak punya hak untuk memberikannya. Artinya dia tidak punya hak, berarti ada yang punya otoritas lebih tinggi daripada Yesus, gitu. Padahal gini aja lah. Setelah sholat kalian baru kita lanjutkan. Aku pun ada perlu nih, Pak. Ya. Oke, siap-siap. Ini hanya dialog ya. Enak kalau kita dialog santai. Enak, walaupun asumsi nggak masalah. Yang jelasnya jangan ada menghujat, menyerang secara personal atau yang lain-lainnya. Makasih ya Pak Petra. Semoga Pak Petra bisa membaca Bible dengan baik supaya menemukan kebenaran secara hakiki. Silakan Dek. Kenapa? Apa enggak usah rungkat aja ya kalau host pergi